Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa, amin. Tetap bersuka cita, tetap semangat, dan jaga kesehatan semuanya, amin. Kalau kita bersuka cita memuji Tuhan, pasti kita selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita mau mengawali hari kita hari ini dengan mengutamakan Tuhan. Kita mau mengambil sikap yang terbaik, kita mau berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh kembali melaksanakan kegiatan kami hari ini. Dan biarlah di atas semua kegiatan kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, dan semuanya Tuhan yang berkati, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, Bapak dan Ibu guru, anak-anak murid, dan juga orang tua, dan juga hamba-hambamu Tuhan yang melayani Tuhan hari ini. Ini doa kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menerima berkat sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah siap menerima berkat Tuhan? Kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, anakku sekalian, keluarga besar sekolah Penuai. Mari kita berdoa untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, Engkau Tuhan yang kami panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Bapa atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Hingga saat ini kami dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun juga. Kami sangat mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan hari ini sebelum kami memulai kegiatan kami, yaitu
belajar dan mengajar di sekolah penuai. Kami akan mendengarkan firman. Kami perlu mendengarkan firman. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan kehidupan kami. Kau berkati kami ya Bapa, baik aku hamba-Mu ini, baik semua anak-anak, maupun para pendengar semuanya. Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus untuk kami dapat menyimak firman-Mu, merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Senang rasanya kita kembali berjumpa di udara dengan keluarga besar sekolah penuai. Kami para guru-guru, para hamba Tuhan di sekolah penuai, anak-anak di rumah masing-masing. Kita senang bahagia karena Tuhan terus melindungi kita, Tuhan berkati kita, sehingga anak-anak dikuatkan, anak-anak tetap sehat dan bersukacita dalam menyongsong hari ke hari, sekalipun dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas karena masa pandemi COVID-19 ini. Kita mengucap syukur, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Percayalah, COVID akan segera berlalu. Badai pasti berlalu. Dan terang pun jadi. Dan kesehatan terjadi kepada bangsa Indonesia, kepada manusia di muka bumi ini. Anak sekalian, mari kita buka Galatia 5, surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak merasa Nana sudah hafal ayat ini. Hampir setiap hari Nana membacanya. Itu sangat bagus, Nak. Ya, sangat bagus. Karena dalam pengajaran di sini, pengajarannya Rasul Paulus kepada jemaat, khususnya jemaat di Galatia, menekankan pentingnya hidup sesuai dengan karakter Roh Kudus. Ialah sikap, perilaku, dan karakter kita sesuai dengan buah Roh Kudus. Mari baca bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Sebagaimana beberapa hari yang lalu Bapak sampaikan, arti penguasaan diri adalah dapat mengendalikan diri. Arti menguasai diri yaitu kita harus dapat mengendalikan diri. Ya, biasanya, ini enggak biasanya, tapi seharusnya kendaraan itu ada remnya. Ada pedal gas dan ada pedal rem. Sama-sama digunakan. Gas untuk melaju, untuk berjalan, rem untuk berhenti. Demikian juga penguasaan diri. Karakter penguasaan diri adalah rem dalam jiwa kita, rem dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengendalikan diri. Jangan sampai kita salah arah atau jalan nggak teratur, lalu kita menyusahkan orang lain dan menyusahkan diri sendiri. Keluarga besar sekolah penuai Tuhan kasihi, mari terus kita belajar dan belajar
hidup, bersikap, berperilaku, berkarakter seperti buah Roh Kudus, yaitu diantaranya menguasai diri. Bagaimana caranya untuk bisa mempraktekkan penguasaan diri ini? Bapak ulangi ya. Bagaimana caranya agar dapat mempraktekkan buah roh penguasaan diri? Yang pertama, kesabaran. Kesabaran adalah pengendalian diri, memberikan kesempatan orang lain. Kesabaran juga menerima keadaan orang lain. Dan kesabaran adalah menghargai orang lain. Hal ini sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan hari ini cara mempraktekkan buah roh penguasaan diri adalah dengan cara mengalah dan berdamai. Sikap mengalah, sikap yang suka berdamai, itu adalah salah satu bagian dari penguasaan diri. Ya, sikap mengalah, sikap suka berdamai, itu adalah salah satu dari praktek penguasaan diri. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa untuk mempraktekkan dua roh penguasaan diri dengan cara mengalah dan berdamai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan dan berdamai. Jangan mendendam, jangan punya musuh, jangan mendendam orang lain, sekalipun kita tersakiti oleh perilakunya. Masih ingat ya, slogan di Penuai diantaranya adalah 1000 teman masih kurang, tetapi satu musuh sudah kebanyakan. Itu diantara sekian slogan di Penuai. 1000 teman masih kurang, satu musuh sudah kebanyakan. Penguasaan diri, buah roh penguasaan diri itu penting, Nana. Sangat perlu sekali. Praktekkan itu dengan cara mengalah, menerima situasi yang ada, lalu berdamai dengan orang yang menyusahkan kita, berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Tentu anak bertanya, waduh susah mister, Pak Pendeta, susah itu dilakukan. Menurut sekalian, ada kekuatan lain, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang akan memampukanmu hidup sesuai dengan karakter Allah. Roh Kudus akan menyertaimu, memberikan kekuatan untuk bisa mengalah, untuk bisa mengasihi,
untuk bisa tidak membalas jahat dengan jahat. Dan Roh Kudus memberkati kita untuk kita bisa berdamai dengan orang lain sekalipun orang itu tidak menyukai kita. Satu contoh yang minggu lalu juga pernah Bapak sampaikan, pribadi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf waktu masih remaja, dia menderita. Sampai kepada masa mudanya, dia sangat menderita. Karena ulah saudara-saudaranya. Karena ulah istrinya Potifar. Karena ulah orang-orang yang dipenjara bersamanya. Yusuf dilempar ke sumur yang kering karena ulah saudara-saudara yang sangat benci kepada Yusuf, iri hati kepada Yusuf. Yusuf dijual, diperjualbelikan sebagai budak karena ulah saudara-saudaranya. Betapa sakit Yusuf saat itu. Yusuf sangat sakit, tidak hanya jiwanya, tetapi juga fisiknya. Dan Yusuf juga difitnah oleh istrinya Potifar. Kemudian dia harus dipenjara. Dan ketika dipenjara pun ada orang-orang yang ditolongnya, tapi melupakan Yusuf. Anak sekalian, tetapi Yusuf tetaplah Yusuf yang baik hati. Yusuf yang memaafkan dan suka berdamai dengan orang-orang yang menyakitinya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang membencinya, memaafkan mereka yang sudah menjualnya. Yusuf memaafkan mereka dan berdamai dengan mereka. Dan ketahuilah, Tuhan yang menilai, Tuhan yang memberkati Yusuf. Sehingga melalui Yusuf, banyak orang diselamatkan dari kelaparan. Dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf mengalah. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf suka berdamai sekalipun kepada orang-orang yang membenci dia. Demikian juga harapan Bapak sebagai hamba Tuhan di sekolah Penuai mengharapkan seluruh warga sekolah Penuai hidup mencerminkan buah-buah Roh Kudus, di antaranya penguasaan diri, sabar, mengalah, tidak mendendam, dan hidup berdamai. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang diberkati melalui karaktermu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu. Kami telah membaca pesan firman-Mu tentang roh penguasaan diri. Dan kami merenungkannya, kami menyimpan dalam jiwa kami. Firman-Mu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, bisa hidup sabar, mengalah, dan berdamai dengan sesama kami sebagai praktek buah roh penguasaan diri. Aku hamba-Mu ya Bapa berdoa di seluruh warga besar sekolah Penuai, Engkau memberkati mereka. Berikan pada mereka roh penguasaan diri, baik seluruh murid-murid yang belajar, seluruh orang tua murid, dan juga seluruh dewan guru dan pengajar, para manajemen yang ada.
Tuhan berkati. Biarlah kami sama-sama punya sikap, perilaku, karakter sesuai dengan buah-buah roh. Dan kami, keluarga besar Sekolah Penuai, berdoa kepadamu ya Allah. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini agar segera keluar dari krisis yang didampakkan dari wabah corona ini. Berkati para pemimpin bangsa ini agar bersatu hati membawa bangsa Indonesia semakin pulih dari wabah yang sedang merajalela. Dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri-menterinya, para anggota MPR DPR, sampai pemerintahan yang terendah sekalipun, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, anak sekalian, selamat belajar, Tuhan berkati. Salam penguasaan diri. Amin.